Jadi bagaimana dengan dewa alam leluhur yang lebih kuat setelah 9 bintang, dapatkah ia bersaing dengan dewa abadi? Xiao Yan bertanya lagi. Sudut mulut Yusuan sedikit berkedut, ternyata meskipun dia sangat sabar, Xiao Yan kelelahan setelah bertanya berulang kali, tapi dia terus menjawab Xiao Yan. Mengajukan pertanyaan ini hanya menunjukkan bahwa pemahamanmu tentang kultivasi tidak cukup dalam. Alam hanyalah sebuah gelar yang diberikan ketika kekuatan mencapai tingkat tertentu, dan kekuatan adalah inti dari alam. Dalam pertempuran keabadian, ada faktor variabel yang tak terhitung jumlahnya. Apakah itu dewa leluhur yang asli atau keabadian para dewa? Apakah kedua belah pihak lebih kuat atau lebih lemah? Atau berbagai pengekangan kekuatan tempur yang mereka kembangkan akan memengaruhi faktor kemenangan dan kekalahan, jadi apakah Anda bisa bertarung atau tidak dapat disangkal. Petik 2. Langkah, ada juga jenius, jadi tidak ada kemenangan mutlak, hanya petarung yang lebih kuat. Kesombongan itu, selama darah dewa asli tetap ada di tubuhnya, itu tidak akan pernah hilang. Kekuatan klan dewa asli memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan kesombongan ini, tentu saja pada saat yang sama, penurunannya juga karena kesombongan ini, dan keberhasilan atau kegagalan karena kesombongan ini. Tapi bagaimanapun juga, melihat sejarah luas klan Yuanshen, ras ini setidaknya bersinar seperti bintang besar, dan bahkan jika menghilang, itu akan selalu tercetak di sungai panjang sejarah kuno. Ini cukup membuat mereka bangga. Xiao Yan telah melihat jiwa para dewa asli di alam kesengsaraan, bahkan jika mereka binasa, keinginan mereka masih cemerlang dan kuat. Mungkin di mata orang luar akan terasa tidak nyaman, tapi yang harus saya akui adalah kekuatan mereka cukup untuk mendukung kesombongan ini. Penjelasan Yuxuan cukup masuk akal, ini menunjukkan bahwa sistem kultivasi dewa asli sebenarnya agak kabur, dan tidak pasti apakah dewa asli dari alam leluhur dapat melawan dewa abadi. Tetapi jika Anda dapat mencapai dewa asli dari alam leluhur, bahkan jika Anda bertemu dengan dewa abadi, Anda tidak dapat mengalahkannya, tetapi selama lawannya tidak terlalu kuat, juga tidak mudah baginya untuk membunuh dewa asli dari alam leluhur. Yuxuan tidak mau kalah, dan setelah menjelaskan semuanya, Xiao Yan secara kasar dapat memahami kultivasi, sistem dewa asli, 1 hingga 9 bintang adalah dewa asli, dan kemudian dia adalah alam leluhur, dewa kuno, dan dewa. Kekuatannya tidak sejelas alam abadi, tetapi mungkin ada perbandingan yang tidak jelas, dan tidak perlu peduli dengan alam yang sesuai dari kedua pihak. Dengan kekuatan fisik yang kuat dari dewa asli, tidak ada perlu membandingkan kekuatan tempurnya sendiri dengan alam abadi dengan kekuatan fisik absolut, dia bisa mengabaikan kekuatan keabadian. Jadi darah dewa ini dapat membuat senior menerobos ke dewa asli dari alam leluhur. Tanya Xiao Yan, tidak ada gelombang di matanya, dan dia tidak bisa melihat fluktuasi emosi apapun saat ini. Yusuan menatap darah Yuanshen yang bergolak di bawah, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal. Untuk berevolusi menjadi darah para dewa, esensi dan darah asli seharusnya cukup, tetapi untuk benar-benar berevolusi, saya khawatir itu perlu diolah dengan kekuatan bintang, dan itu masih akan memakan waktu. Beri aku 200 tahun, tidak, 100 tahun. Aku hanya butuh 100 tahun. Pada saat itu, jika aku mengandalkan darah dewa ini untuk menerobos ke dewa asli alam leluhur, dengan pertarunganku kekuatan, saya dapat membantu Anda berjalan menyamping di alam Suanyin, dan saya dapat memberikan apapun yang Anda inginkan. Yusuan berkata dengan tergesa-gesa ketika mendengar kata-kata itu, dan ketika yang pertama mendengar bahwa Xiao Yan ingin mengklaim kembali avatarnya, Yusuan langsung menjadi cemas. 100 tahun, aku tidak sabar. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, jelas bertekad untuk mendapatkan klon dewa aslinya kembali. Xiao Yan tidak menginginkan darah dewa suci dan darah dewa ketuhanan yang dikatakan Yuxuan, karena avatar dewa asli belum mencapai level yang diperlukan dalam jangkauan. Melihat Xiao Yan begitu gigih, 5 jari Yuxuan mengepal di beberapa titik. Melihat Xiao Yan, jika tidak ada permaisuri saat ini, dia mungkin telah mencabik-cabik Xiao Yan sejak lama. Bagaimana dia bisa berada di sini bersama Xiao Yan? Mengatakan ini tidak berguna. Lupakan, kembalikan padamu. Yuxuan melambaikan jubah lengannya, dan segera dari darah dewa asli, untaian darah terus naik, dan mulai berputar di sekitar kerangka dewa asli,
hanya untuk melihat itu masih di tulang kerangka, meridian dibentuk kembali, dan pembuluh darah serta daging dan darah yang padat mulai mengembun. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, avatar Xiao Yan dipadatkan lagi. Melihat avatar dewa aslinya, beberapa perubahan telah terjadi pada penampilannya, karena tidak lagi mengandung jiwa Xiao Yan. Segera, kekuatan Xiao Yan untuk merebut tubuh menyelimutinya. Pada saat ini, tiruan dari dewa asli tidak memiliki kemauan dan kesadaran spiritual. Seperti selembar kertas kosong, jiwa Xiao Yan langsung menempati tiruan dari dewa asli tanpa hambatan apapun. Ada dua bintang yang bersinar di antara alisnya, yang sepertinya tidak berbeda dari sebelumnya. Avatar dewa asli melangkah keluar selangkah demi selangkah, mendekati sosok Xiao Yan, dan melihat sosok-sosok itu terjalin, avatar dewa asli sepertinya menyatu dengan bayangan Xiao Yan dan menghilang. Terima kasih, senior. Xiao Yan segera menangkupkan tinjunya, wajah Yusuan murung, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dan Xiao Yan juga tidak melanjutkan berbicara dengan Yusuan, dan menarik avatar dewa aslinya, dan langsung berangkat untuk kembali ke belakang kelinci awan es. Ayo pergi, keluar dari sini, ada banyak hal yang harus diakhiri. Xiao Yan menatap permaisuri dan berkata dengan lembut, permaisuri mengangguk, dia patuh seperti menantu kecil, Yusuan menyaksikan dari kejauhan, saya masih tidak percaya apa yang saya lihat. Kelinci awan es menyapu langsung, bergegas keluar dari tanah menuju bintang-bintang, menyapu keluar dari lapisan es tebal dengan keras, berubah menjadi pelangi dan meninggalkan Han Fanxing, dan menyapu ke angkasa yang dalam. Akhirnya menghilang. Tapi setelah Xiao Yan pergi, di tengah Han Fanxing, sosok Yusuan tetap tidak berubah. Butuh waktu yang tidak diketahui sebelum dia keluar dari pusat bumi, menyapu ke arah langit tinggi Han Fanxing, dan melihat sekeliling keluar, batal. Setelah beberapa saat, saya melihat Qi Yusuan menghela nafas lega, keringat dingin yang besar keluar di dahinya, dan tatapan ngeri muncul di matanya. Untungnya, kemampuan aktingnya cukup bagus, dan aku bertemu bintang jahat ini lagi. Yusuan menepuk dadanya, dan secara bertahap menenangkan nafas yang kacau, tenggelam perlahan. Dan di mata Qi Yusuan, cahaya dingin berkedip.